warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Listriana, guru mapel pelajaran fikih di MTS Al-Ikhlas Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Kemenag Beks 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 253011233886. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam materi berjudul Sholat Jumat di kelas 7. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang tidak masuk? Kira-kira siapa ya? Ibu absen dulu ya sebentar. Alif? Hadir. Ya. Agung? Hadir, Bu. Ya. Ahmad? Hadir. Akyar? Hadir. Ya. Alvaro? Hadir. Amel? Ayuni? Ya. Bima? Claudia? Dayanti? Fatihah? Vika? Vita? Ya. Irsyad? Ya. Ikro? Hadir. Irsyad Ikro. Nizam? Hadir. Pemalasari? Randy? Ya. Sylvia? Tommy? Kemana Tommy anak-anak? Ada yang tahu? Sakit apa izin? Izin ya. Trisna? Hadir. Vino? Vilo kemana ya? Iya. Ada berapa orang yang tidak masuk dari Sahara? Ada? Ada. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sekarang kita biar semangat. Yuk kita tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya, anak-anak, apakah di sini lingkungannya bersih? Apakah kalian cinta lingkungan? Ayo, berdiri dulu. Ibu pengen kerapian kamu. Apakah di situ kolongnya masih ada sampah-sampah? Boleh dibuang di tempat sampah. Coba bereskan, rapikan anak-anak yang soleh. Ya, ya. Nah, soleha, adakah sampahnya? Nggak ada. Bersih benar. Pakaiannya rapi. Iya. Silakan duduk kembali. Yo. Kita berdoa dulu. Ayo anak-anak, siapa KM-nya? Ikro, siap baca doa. Roh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum dimulai materi yang selanjutnya, Ibu mau membahas materi yang sebelumnya. Judulnya zikir dan doa. Ayo anak-anak ingat. Zikir apa kira-kira anak-anak? Siapa yang tahu coba acungkan tangan. Ayo. Masih belum ingat? Zikir itu berdoa. Zikir itu ada adab-adabnya anak-anak. Apakah adab-adabnya masih adakah? Kalian ingat adab-adabnya waktu Ibu jelaskan? Saya, Bu. Ya, coba Dayanti. Zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarruk, merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tuh Dayanti, zikir itu merasa dirinya itu merasa dosa. Jadi harus memohon kepada Allah. Zikir makan dari itu kita harus khusyuk berzikir anak-anak ya. Setelah zikir kita ada namanya doa. Tuh, doa. Jadi zikir dan doa tuh sama-sama seimbang. Doa itu apa masih ingat gak anak-anak? Saya, Bu. Ya, coba Claudia. Meminta permohonan sesuatu kepada Meminta permohonan sesuatu kepada Allah. Allah. Tuh, meminta, ya Allah saya mau jadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah saya itu mau jadi anak yang pinter. Setelah zikir kita berdoa yang khusyuk biar kita dikabulkan. Nah, oke, sekarang kita kembali ke materi selanjutnya semester 2 awal, yaitu tentang sholat Jumat. Tentang sholat Jumat. Anak-anak, apakah kalian tahu sholat Jumat? Tahu. Apa ya sholat Jumat yang kalian ketahui aja? Siapa yang bisa ngaco? Alvaro? Ahmad? Bisa enggak? Masa cowok nggak bisa sholat Jumat? Apa sebenarnya arti dari kamu sendiri tuh? Ayo. Yo, jangan malu-malu. Yang dikerjakan di waktu Jumat. Tuh, kira-kira wajib enggak sholat Jumat anak-anak? Wajib. Nah, artinya sebenarnya itu sholat Jumat adalah 2 rakaat sebelum sholat tuh dilaksanakannya berapa khutbah? 2 khutbah. Khutbah pertama apa? Ceramah. Khutbah kedua? Doa. Terus yang wajib sholat Jumat itu siapa anak-anak? Laki-laki. Sholat Jumat itu wajibnya laki-laki. Ada berapakah yang tidak boleh mengikuti sholat Jumat? Ada 4. Kira-kira apa yuk? 1. Perempuan 2. Ya berakal. 3. Orang 4. Lansia yang tidak mampu berjalan. Tuh. Ayo ada yang tanya? Ya, coba Tania. Perempuan boleh sholat Jumat nggak Ibu? Tidak boleh, tapi hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau kita melaksanakan tidak apa-apa, dapat pahala. Tidak melaksanakan tidak dosa. Ngerti nggak? Nggak apa-apa, boleh. Wanita juga boleh. Nih, kalau laki-laki, khusus buat laki-laki harus sholat Jumat. Kalau tidak dilaksanakan seorang laki-laki, namanya apa? Dosa. 3 kali tidak mengikuti sholat Jumat berturut-turut, kalian berdosa. Ngerti nggak? Nanti pahalanya diulang kembali. Makna sholat Jumat, maknanya sholat Jumat adalah ibadah 2 rakaat yang wajib bagi muslim. Kalian muslim nggak? Muslim dong. Tuh, kalau muslim itu masih orang Islam. Pria setiap Jumat dilaksanakan berjamaah setelah khutbah. Berjamaah apa sendirian? Berjamaah. Kira-kira berapa orang wajibnya sholat Jumat? 40. Boleh nggak Ibu kalau misalkan 10 orang? Boleh. Tidak boleh, sholatnya tidak sah. Nah, ini di waktu zuhur ibadah ini menjadi pilar penting dalam Islam dan menuntut kehadiran bagi yang memenuhi syarat. Yang tadi memenuhi syarat tuh laki-laki, berakal, ngerti nggak? Itu harus
walaupun tidak usah disuruh. Nggak usah disuruh ya. Tahulah hari Jumat kita harus pergi sholat Jumat. Ngerti nggak? Jangan disuruh sama orang tua, ya anak-anak. Nah, hukumnya dan syaratnya. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu bagi muslim laki-laki yang balik. Apa balik? Dewasa. Yang balik itu dewasa. Berakal. Apa kalian tahu berakal? Yang punya akal. Tuh, boleh nggak orang gila sholat? Tidak boleh. Harus ada akalnya. Dan mukim atau muslim itu tuh benernya muslim. Wanita atau yang berhalangan tetap melaksanakan sholat zuhur menunjukkan keadilan syariat. Jadi wanita itu boleh dilaksanakan sholat Jumat, tapi yang halangan atau tidak mau nggak apa-apa, di rumah aja sambil mendengarkan ceramah khutbah dari sholat Jumat. Tuh boleh dapat pahala nanti anak-anak yang wanita. Jangan lihatnya HP terus. Jadi kalau hari Jumat kita dengarkan ceramah. Tuh itu bagi wanita. Keutamaan hari Jumat. Jumat disebut Sayyidul Ayyam, hari istimewa penuh berkah. Umat dianjurkan memperbanyak ibadah, sholawat, dan doa. Kalau hari Jumat itu hari yang berkah. Kenapa Bu? Kenapa nggak hari-hari biasa? Hari biasa emang bagus, tapi lebih bagus dan lebih berkah itu di hari Jumat. Syarat wajib sholat Jumat, nih wajibnya ditentukan yang untuk siapa saja diwajibkan menunaikan ibadah ini. Syaratnya Islam. Kalian Islam nggak? Islam. Jangan di KTP-nya aja Islam, orangnya tidak melaksanakan. Balik? Dewasa? Iya. Berakal? Ada akalnya? Ada. Laki-laki orangnya? Iya, laki-laki. Laki-laki sehat jasmani dan rohani? Sehat. Boleh nggak orang sakit sholat Jumat? Tidak boleh. Kenapa Ibu? Takutnya di sana pada sholat terusan pingsan, ngerti nggak? Nah itu tidak diperbolehkan. Nah jika salah satu syarat tidak dipenuhi kewajiban sholat Jumat itu namanya gugur. Misalkan contohnya ada orang gila masuk ke sholat Jumat, itu kan akalnya kan agak nggak itu ya. Nah kira-kira itu sah nggak sholatnya? Tidak sah. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat adalah ketentuan agar ibadah yang dilakukan menjadi valid atau menjadi bagus. Syarat ini meliputi dilaksanakan pada waktu zuhur. Benar nggak sholat Jumat dilaksanakan waktu zuhur? Benar ya. Nah, didahului 2 khutbah. Benar nggak? Khutbah ya. Dan jumlah minimal terpenuhi tanpa syarat, ini sholat Jumat tidak sah. Kalau misalkan rakaatnya 4, berarti tuh syaratnya sah apa enggak? Tidak ya. Perbedaan wajib dan sahnya. Yang utama wajibnya menentukan siapa yang terkena kewajiban. Siapa wajibnya? Siapa wajibnya? Laki-laki itu. Nah, sedangkan syarat sahnya mengutamakan cara pelaksanaan agar ibadah terima. Syarat sahnya gimana? Ayo. Ini kan laki-laki. Nah, kalau misalkan kita sah sholat Jumat berarti apa? Berakal. Terus balik. Terus apa lagi? Islam. Tuh namanya sahnya ya. Rukun dan sunnah sholat Jumat. Rukun sholat Jumat adalah syarat wajib ibadah sah. Ngerti nggak? Kalau tidak ada rukunnya berarti tidak sah. Ngerti? Nah, nih 2 rakaat berjamaah setelah khutbah. Niat. Ada nggak sholat nggak ada niatnya? Nggak ada. Harus ada niatnya. Dan takbiratul ihram. Sunnahnya meliputi mandi besar, memakai wangian pakaian terbaik dan datang lebih awal ke masjid. Sholat Jumat itu ya rukunnya itu pakai minyak wangi. Ngerti nggak? Manggu apek loh, nggak boleh. Tuh harus pakai minyak wangi. Ngerti nggak anak-anak? Nah, minyak wangi datangnya itu jangan telat. Ngerti nggak? Sebelum khutbah. Tuh, sebelum azan. Ngerti nggak? Harus datang ke masjid, lihat ceramah-ceramahnya. Nah, rukun utama sholat Jumat berjamaah setelah khutbah. Kira-kira kalian itu kalau ke sholat Jumat itu datangnya terakhiran apa duluan?
Iya, duluan itu pahalanya lebih besar daripada kalian sudah azan Allahu Akbar baru datang. Tuh, berarti kalian tidak dapat pahala khutbahnya. Ngerti nggak? Tata cara sholat Jumat. Nih, ini anak-anak gambaran sholat Jumat. Ini namanya apa anak-anak yang di depan? Kalau di belakang? Makmum. Kira-kira makmumnya itu berapa orangnya ya? Yang tadi? 40 sampai 50. Nah, anak-anak ibu pengen tahu. Coba niat sholat Jumat. Ayo. 5 ke sini. Yo, praktekan. 1 imam, yang belakangnya makmum. Ayo, semuanya. Ya. Iya. Ayo. Ayo, maju. Dari depan maju. Ayo, maju. Depan, maju. Libut mana dulu nih? Mana dulu? Yo. Jangan apa-apa. Yo. Yo. Kalau makmum itu harus rapat apa merenggang? Rapat. Oke, gimana rapatnya? Oke, coba imam dulu, niatnya imam. Usolli fardul jamaati raka'ataini mustaqbilal qiblati ala Muhammadin ta'ala. Allah. Nah, coba makmumnya ngikuti niatnya sholat Jumat. Ayo, 1, 2, 3. Sholli fardul jamaati raka'ataini mustaqbilal qiblati ala Muhammadin ta'ala. Allah, ya. Ini namanya apa anak-anak? Nah, kalau yang ini namanya apa? Nah, ini namanya makmum. Ini di sini banyak apa? Umpamanya tuh banyak. Yang namanya sholat Jumatnya sah ya anak-anak ya. Oke, duduk. Nih, silakan makasih. Nih, tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat dimulai setelah azan duhur. Dilanjutkan khutbah. Tuh, jangan ngobrol. Dilanjutkan khutbahnya. Nah, khutbah dan rokaatnya 2. Sunnah sebelum sholat. Kamu kalau sholat Jumat mandi enggak? Mandi. Teh disuruhnya mandi, memakai pewangi, datang awal dan sholat tahiyatul masjid. Dengarkan khutbah dengan sesama agar ibadahnya diterima. Ada enggak yang sholat Jumat nggak mandi? Ada Bu, karena itu misalkan karena perjalanan jauh, ngerti nggak? Jadi dia nggak sempat mandi, tapi sholat Jumatnya di tempat daerah yang dia tuju, ngerti nggak? Masa kita harus mandi dulu? Tuh nggak apa-apa, yang penting pakaiannya bersih. Sholat Jumat batal jika syarat tidak dipenuhi, seperti khutbah tidak sah dan terjadi hal yang membatalkan sholat. Tuh, apa yang hal yang membatalkan sholat? Kentut, apalagi? Makan, apalagi? Ada nggak yang lagi senggol-senggol? Ada. Batal nggak? Batal. 3 kali mengusap begini batal loh sholatnya, ngerti nggak? Misal kamu gini 3 kali itu batal. Tuh sholatnya tidak sah, ngerti nggak? Yang harus sah itu harus lurus pandangan dan serius. Hikmah dan manfaat sholat Jumat. Sholat Jumat memiliki hikmah spiritual, ngerti nggak spiritual? Badan kita menjadi sehat. Tuh, yang mendalam sebagai sarana pensucian diri, dosa, ngerti nggak? Kalau kita sering sholat, dosa kita itu terampunin lama kelamaan, ngerti nggak? Yang dulunya membentak orang tua, kasar ngomongnya, bener nggak? Tuh, iya, siapa di sini masih kasar? Kalau orang tua tidak boleh kasar. Tuh, kamu hilangkannya dengan apa anak-anak? Sholat, ngerti nggak? Sholat. Setelah sholat kalian itu ngaji boleh. Tuh, sholat itu menghilangkan dosa-dosa kita. Contohnya lagi, kamu itu membicarakan orang lain, dosa enggak? Dosa. Yang kecilnya itu dosa tuh. Jadi kita dengan cara apa pengampunannya? Dengan cara sholat, bersujud. Oh ya, saya itu salah, ngerti nggak? Hikmahnya ini nih, kewajiban berkumpul menumbuhkan rasa kebersamaan, ngerti nggak? Jadi hikmah sholat Jumat itu adanya kebersamaan. Di dalam masjid itu kalian tuh kan nggak kenal kan? Nah, jadinya kan kenal. Itu namanya kebersamaan, sama-sama. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tapi sesama Muslim itu di masjid jadi satu. Persatuan, kebersamaan umat kehidupan dunia mencerminkan ajaran Islam tentang solidaritas. Ngerti ya solidaritas?
solidaritas itu bermacam-macam atau beragam-ragam. Ngerti nggak maksud itu? Kita itu nggak kenal tapi jadinya kenal, bersaudara, solidaritas. Hari Jumat adalah hari istimewa. Allah melipat gandakan pahalanya tuh. Allah melipat gandakan di hari Jumat. Makanya kalau kalian hari Jumat harus banyak-banyaklah beramal. Apa ibu amalnya? 1, sholat. 2, bisa baca Al-Quran. Apa zikirnya? Itu yang kepentingan wajib kamu, ngerti nggak? Nah, tuh. Nah, terus seperti tuh Al-Quran, bersedekah. Kamu sering nggak bersedekah? Tuh, bersedekah, memperbanyak sholawat. Terus serta mengikuti sunnah-sunnah seperti mandi, memakangi dan berangkat lebih awal ke masjid untuk meraih keutamaan hari ini. Jadi kalau sholat Jumat harus awal, jangan sampai akhir. Dari sini, apakah kalian kurang paham? Apa gimana? Boleh ditanyakan. Nanti ibu kasih kelompok. Ngerti? Kelompok 1 ada Alvaro, Ahmad, Tris, dan Alif, Nizam. Kelompok 2 Agung, Randy, Akyar, Ikro, Vino. Kelompok 3 di sini ada Tania, Vita, Lala, dan Vika. Kelompok 4 ada Dayanti, Claudia, Fatihah, dan Amel. Kelompok terakhir nih ada Silvi, Aisyah, Ayuni, Irsa, dan Bima. Ya, paham semuanya anak-anak? Nah, ibu kasih soalnya 5. Nanti kita presentasikan ya. Nih soalnya nih. Soalnya udah belum? Udah. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Udah bisa? Bisa, Bu. Ini ditulisnya tuh ada ininya, sekian jelaskan hukum sholat. Nih, lagi-lagi wajib dulu wajib. Kelompok 3 ada? Siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi? Tulisannya ada wajibnya, mana wajibnya? Enggak ada. Ada tulis wajib. Oh, pernah tulis nih, wajib. Kelompok 4 ada yang kurang paham? Ini kan wajibnya ada kan, ada wajibnya kan. Nanti kamu kan presentasinya kelompok balik ini nih. Iya. Iya. Kelompok 5 sudah? Nah, ini salah nih. Nah, tulisan wajibnya wajib. Sudah? Sudah? Kelompok 5 udah? Kelompok 2? Kelompok 3? 4? Kalau kita presentasikan, yuk. Dari kelompok 1 maju. Soalnya nih anak-anak, soalnya itu jelaskan hukum sholat Jumat bagi laki-laki. Coba jelaskan. Wajib. Karena hadis. Karena ada hadis dan Al-Quran. ya benar kan anak-anak? Sholat Jumat wajib. Terima kasih. Kakak kelompok 2 maju. Ayo. Bacakan dulu soalnya. Apa syarat-syarat sah sholat Jumat waktu ibu tayangkan? Apa ya syarat-syaratnya? Dilakukan di waktu zuhur, dilaksanakan di area pemukiman, dilakukan secara berjamaah, didahulukan 2 rakaat khutbah, hanya 1 sholat Jumat dalam 1 wilayah. Bener nggak anak-anak? Betul, dilakukan pada waktu zuhur, bener nggak? Dilaksanakan di depan di area pemukiman, benar? Ya, didahulukan 2 khutbah, ada khutbahnya 2, bener nggak? Hanya 1 sholatnya dalam 1 wilayah, sholat Jumat, bener nggak? Tuh, tepuk tangan kelompok saya yang kedua. Kelompok 2. Kelompok 3 silakan. 3 soalnya itu adalah bagaimana tata cara sholat Jumat. Ayo, syaratnya. Yang pertama, Persiapan sebelum ke masjid. yang kedua, Saat berada di masjid. yang ketiga, Niat salat Jumat. terus yang keempat. Rangkaian salat. Bener nggak anak-anak? Bener nggak anak-anak? Nih, sebelum sholat Jumat itu kita persiapkan dulu ke masjid, ngerti nggak? Tuh, ini cara-caranya tuh. Yang kedua, saat berada di masjid. Yang ketiga, niat sholat Jumat, bener nggak? Yang keempat, rangkaian sholat Jumat itu ada berapa rakaat? Tuh. Ya, benar, terima kasih. Kelas
simbol persatuan dan persaudaraan ukhuwah. Ya. 2. Sarana pendidikan dan informasi. Ya. 3. Penggugur dosa. Ya. 4. Manifestasi syiar Islam. Terus? 5. Melatih kedisiplinan. Ya, terus? 6. Hari Raya Mingguan. Bener sekali, tepuk tangan buat Kak. Ya, sekarang selanjutnya kelompok 5. Apa perbedaan sholat Jumat dan sholat fardu? Ayo, perbedaannya. 1. Kalau sholat Jumat 2 rakaat. Kalau sholat fardu 4 rakaat. Iya, terus kalau sholat Jumat wajib didahului 2 khutbah. ya, kalau sholat fardu Tidak ada khutbah. iya. Kalau pelaksanaannya sholat Jumat kapan? Wajib berjamaah dan tidak sah jika sendiri. Iya. Terus waktunya kapan sholat Jumat? Iya. Kalau waktu sholat fardu kapan? Tiap hari pada waktu masing-masing. Iya. Kewajiban sholat Jumat? Hanya wajib bagi laki-laki. Kalau kewajiban sholat fardu? Bagi laki-laki maupun perempuan. Iya. Bacaan imamnya gimana cara sholat Jumat? Dibaca keras pada 2 rakaat. Kalau sholat fardu? Dibaca lirih pada 2 Iya. dan akhir. Kira-kira di mana tempatnya sholat Jumat? Harus di pemukiman tepat. Atau di masjid ya. Kalau misalkan sholat fardu? Bisa di mana saja yang suci. Iya. Yang terakhir, jika terlewatkan? Tidak bisa dikotohar. Iya. Kalau sholat fardu? Bisa Itu dikotohar. perbedaan tentang sholat Jumat dan sholat fardu. Tepuk tangan buat kelompok 5. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu simpulkan bahwa sholat Jumat itu adalah sholat wajib bagi laki-laki. Nah, berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Dan sholat Jumat itu ada khutbahnya. Berapa khutbah? 2. Ada khutbah awal dan khutbah akhir. Khutbah awal itu adalah ceramah. Khutbah akhir itu adalah doa. Kira-kira anak-anak sudah pahamkah tentang sholat Jumat? Apa masih kurang paham, anak-anak? Paham. Iya, sekian dulu. Ayo kita bereskan anak-anak. Ya, baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga materi yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin ya robbal alamin. Ya, dari mulai ini. Yuk. Waalaikumsalam. Yuk, lanjut. Ya, lanjut. Waalaikumsalam. 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 Ayo lanjut. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.